الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي أمرنا بالدعوة الإسلامية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث آخر: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya, kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kesempatan yang mulia ini kita bisa menjalankan ibadah rutin mingguan kita yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Fa idza qudiyatil shalat fantashiru fil ardh. Jikalau kita telah selesai melaksanakan ibadah Jumat, maka kita lanjutkan dengan aktivitas kehidupan kita yang lain. Sejenak kita tunduk bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesejahteraan kepada kita, terutama bangsa dan negara kita yang kita cintai, negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur pemimpin yang the best of the best di dunia, dan kita sebagai umatnya layak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia, di sana sini peringatan hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai aplikasi cinta kita kepada Rasulullah, ingin mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan ingin meneruskan perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, tentunya begitu besar perjuangan Rasul. Sejak Rasul dikandung oleh ibundanya Siti Aminah, kemudian beliau lahir dalam keadaan tidak berayah, alias menjadi seorang yatim. 5 tahun kemudian malah menjadi yatim piatu, dan 12 tahun beliau sudah belajar bisnis, artinya wira swasta dan kemandirian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita juga harus melihat begitu masyarakat kita yang harus senantiasa terus dibina, karena masih adanya beberapa kenakalan dan beberapa pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Karena ini perlu kita kedepankan belajar dan terus belajar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi potret pemimpin umat, potret pemimpin bangsa dan negara di tengah-tengah umatnya, yang insya Allah dari sejak kecil beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, Shadiqul Wa'dil Amin. Beliau adalah penerus perjuangan dan beliau penegak kebenaran dakwah al-Islamiyah. Sejak kecil sudah dipercaya masyarakat Arab saat itu, dan di saat umur remajanya
bekerja sama dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kaya raya, cantik luar biasa, dan sangat berpengaruh di Arab Saudi pada saat itu. Karenanya Rasulullah diajak bisnis, diutus ke negeri Syam dalam kondisi masih remaja. Karena kejujurannya, bisnisnya luar biasa, dipercaya dan kemudian berhasil menjadi pengusaha. Subhanallah walhamdulillah. Itulah potret kehidupan masa kecil dan masa mudanya Rasulullah SAW, yang orang-orang Arab pada saat itu, walaupun Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, justru semua urusan dipercayakan kepada Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat surat Al-Ahzab ayat 21, tepat jika Allah memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Memang sungguh menjadi teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW, liman kana yarjullah, bagi mereka yang menghendaki pertemuannya kepada Allah, wusul kepada Allah, wal yaumil akhir, dan ingin bertemu di hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut nama Allah yang banyak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita contoh di dalam kepribadian Rasulullah SAW tersebut? Di antara yang paling populer adalah kejujuran Rasulullah SAW. Nah, kejujuran ini adalah modal dasar untuk mencapai kesuksesan. Di bidang apapun kita harus jujur. Salah satu sabda Rasulullah yang populer adalah alaikum bisidqi. Perintah Rasulullah, hendaknya kalian semua jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menunjukkan jalan kepada kebaikan dan kemuliaan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya kebaikan itu pastilah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Subhanallah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di Nahdlatul Ulama sekarang. Selama kita masih memiliki keimanan yang kuat, iman takwa kita sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita masih memiliki kesalahan, dijamin semuanya kita insyaallah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya kita semua di era globalisasi informasi ini tentunya perlu peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran Rasul, yaitu sebuah kejujuran dan kebenaran. Apapun di dalam sebuah perjuangan Rasul tentunya dalam menegakkan dakwah al-Islamiyah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan dari kafir-kafir Quraisy yang luar biasa, penggede-penggede mereka mencaci maki, mencemooh, bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW akan dibunuh oleh pembesar Quraisy. Disitulah Rasulullah mengatur strategi politik di dalam dakwahnya melalui tahannus di Gua Hira, bersemendilah dalam tanda kutip, kemudian berzikrullah, meminta petunjuk Allah. Akhirnya perintah Allah, hijrahlah Rasulullah SAW min Makkatil Mukarramah ila Madinatil Munawwarah, dari Makkah menuju Madinah. Bukan mundur, tapi mengatur strategi bagaimana dakwah biar bisa diterima oleh umat. Sekalipun begitu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah yang ditentang dakwahnya habis-habisan oleh umatnya bukan berdoa kepada Allah, padahal malaikat sudah ngirim bantuan. Muhammad, kalau kamu mau, gunung-gunung yang adanya akan saya hancurkan, supaya ditimpakan kepada kafir-kafir itu yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah itu, supaya mereka semua hancur. Tapi Rasulullah dengan akhlaknya yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, tidak, ya malaikat, saya ingin andaikan umat yang saat ini mereka tidak beriman, tapi mereka akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, berikan hidayah regenerasi umat-umat sekarang pada saat itu Arab, supaya mereka orang yang menyembah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, dan selanjutnya beramal soleh dan meneruskan perjuangan soleh. Dan inilah alhamdulillah, dari Madinah itu lahirlah kader-kader Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, dan juga tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
Karena itu saudara, kita umat di akhir zaman, wajah sepantasnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah fungsi Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk wa ma arsalnaka, tidak saya utus illa kecuali rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mengedepankan rahmatan lil alamin, menebar kemanfaatan di lingkungan kita masing-masing, di masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi-fungsi yang kita harus terapkan adalah kebenaran dan keadilan. Insya Allah Allah ridhoi apapun profesi kita bisa berdakwah. Jikalau politisi dakwah dengan kepolisiannya, kemudian yang ahli hukum dakwah melalui hukum, dan ahli ekonomi berdakwah melalui ekonomi. Para asatidz, para ulama berdakwah dengan keilmuan ulamanya. Sidang Jumat rahimakumullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya yang diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini adalah sangat penting. Betapa banyak kejahatan-kejahatan di masyarakat karena mereka tidak berakhlak. Begitu munculnya kenakalan-kenakalan karena mereka tidak memiliki iman dan takwa. Itu artinya akhlakul madmumah, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela. Tugas Islam, tugas umat Islam, tugas kita semua, hasun nas alal khair, mengajak manusia ke jalan kebaikan. Semoga kita semua diberikan panjang umur, berikan kekuatan lahir batin, meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia untuk selalu menegakkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang penuh Bhinneka Tunggal Ika ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan Indonesia. Insya Allah Allah ridhoi, lindungi negara kita, negara yang baik, negara yang aman, negara yang adil, negara yang makmur. Siapapun pemimpinnya, kita doakan saudara-saudara kita umat Islam yang saat ini di Palestina. Ini juga salah satu bentuk peduli sosial kita, dan pedulinya Rasulullah SAW mencintai umatnya, dan kita semua juga dicintai. Ummati. Menangislah Rasulullah ketika saking cintanya kepada umatnya, maka beliau selalu mendoakan agar umatnya semua masuk surga. Bahkan Rasul tidak ridho, tidak ikhlas jika beliau duluan masuk surga sebelum umatnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridhai, Allah berikan keberkahan pada kita semuanya, keselamatan lahir batin pada diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم.